الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka khairu ma fi hadhihi al-lailati wa khairu ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha amma ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita bisa melaksanakan satu kegiatan yang insyaallah kegiatan yang kita lakukan ini salah satu menjadi amal yang akan membuat keimanan kita semakin bertambah, dan insyaallah dengan keberkahan ilmu, dengan mempelajari Al-Quran, fa insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan keberkahan di dalam kehidupan kita, wa anzala alaihimus sakinah, dan menurunkan ketenangan, mendatangkan ketenangan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan dengan semakin meningkatnya ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memudahkan kita untuk senantiasa istiqamah di dalam beramal soleh, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 196. Pada ayat ini kita akan membahas atau mengkaji tentang satu perintah di mana kita sebelumnya telah membahas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang wajib, yaitu kita telah mengkaji atau membahas tentang perintah siam, perintah puasa. Kemudian perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kewajiban untuk berperang, juga kewajiban untuk berinfak di jalan Allah. Kemudian hari ini, malam ini kita akan mengkaji tentang haji. Jadi perintah-perintah Allah yang wajib sudah kita kaji, kita bahas pada ayat-ayat yang lalu, dan hari ini kita sampai pada kewajiban untuk melaksanakan haji. Nah, di dalam ayat ini, ayat yang cukup panjang ya, insyaallah kita akan mengkajinya satu ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah.
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب وأتموا الحج والعمرة لله. Setelah Allah menjelaskan tentang kewajiban berpuasa, kemudian dijelaskan juga tentang perjalanan Rasulullah pada saat berangkat haji dan kemudian dihadang oleh orang-orang Quraisy, diberhentikan di Hudaybiyah. Kemudian selanjutnya di situ Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kaum muslimin untuk berperang manakala mereka disakiti, kemudian dizalimi, maka diwajibkan bagi mereka untuk melakukan perlawanan. Kemudian selanjutnya dijelaskan tentang makna infak. Pada Kamis yang lalu kita mengkaji tentang infak fisabilillah sebagai salah satu kewajiban kita untuk menopang perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sampailah pada satu kewajiban yang harus dikerjakan, yaitu berhaji dan umroh. Jadi keterkaitan ayat-ayat yang sudah kita kaji ini dalam syariat Islam, Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat ini tentang haji dan umrah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, yaitu Allah perintahkan agar kalian menyempurnakan haji dan umrah lillah, ya, lillah. Jadi di sini menyempurnakan ibadah haji dan umrah itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Lamma dzakara ta'ala ahkamus siyam wa atfu bi dzikril jihad syar'a fi bayanil manasik. Nah, pada ayat ini setelah disebutkan hukum, ya, tentang siam, tentang berpuasa, kemudian tentang kewajiban berjihad di jalan Allah, kemudian syara'a fi bayanil manasik. Nah, ini kita sedikit mengetahui, ya, tentang manasik. Sekarang ini untuk manasik haji atau umroh sudah banyak, ya, dipelajari, ya. Bahkan kalau kita lihat di sekolah-sekolah TK, sekolah-sekolah TPA, TPG itu hari ini mereka sering diajarkan untuk manasik haji, ya, manasik haji. Jadi Ka'bahnya biasanya di daerah, ya, asrama haji, ya. Di sana ada Ka'bah, ya, yang dibuat untuk manasik, ya, belajar manasik haji. Nah, di dalam ayat ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk untuk bagaimana melaksanakan ibadah haji dan umrah. Fa amara bi itmamil haji wal umrah.
wa dhahara siyaqu ikmalu af'alihima ba'da syuru'i fihima. Dan di dalam ayat ini adalah satu perintah untuk menyempurnakan haji dan umroh. Wa dhahara siyaqu ikmali af'alihima ba'da syuru'i fihima. Setelah Allah turunkan perintah untuk melaksanakan ibadah haji. Walihada qala ba'dahu fa in uhsirtum ay sadattum anil wusul ilal bait wa mana'tum min itmamihima. Walihada ittafaqal ulama'u ala anna syuru' fil hajj wal umrah mulazzam sawa'un qila biwujubil umrah aw bistihbabiha kama hiya qaulani lil ulama. Ada dua pendapat ulama di dalam ayat ini, bahwa ketika Rasulullah melaksanakan perjalanan untuk berangkat ke Mekah dalam rangka melaksanakan haji, kemudian fa in uhsirtum, nah ini. Jadi maknanya adalah ketika kalian tidak bisa melanjutkan perjalanan, tapi niatnya sudah niat haji, niatnya sudah niat haji. Fa in uhsirtum, jika terkepung terhalang oleh musuh atau sakit, maka tetap ditulis bahwa dia sudah harus melaksanakan haji dan umroh. Wa qad dzakarnahuma bidalailihuma fi katabina al-ahkam mustaqsa wallahu alhamd wal munnah. Wa qala Syu'bah an Umar an Ali annahu qala fi hadhil ayah wa atimul hajja wal umrah qala antahrima min duriyati min dawirati ahlik. Wa kadza qala Ibnu Abbas wa Sa'id wa an Sufyan ats-Tsauri annahu qala fi hadhil ayat itmamihima an tahruma min ahlika la turidu illa al-hajj wal umrah wa tahil minal miqati laisa an tukhrija litijaratin wala lihaja hatta idza kunta qariban min Makkah qulta law hajjasta au i'tamarat wa dzalika yaji'u walakin at-tamam an takhruja lahu wala takhruja li ghairi itmamihuma insya'uhuma jami'an minal miqat. Wa qala Abdur Razzaq akhbarana Ma'mar balagna anna Umar qala fi qaulillahi ta'ala wa atimul hajja wal umrah min tamamihima an tufarridu kullu wahidin minhuma minal akhar wa an ta'tamira fi ghairi asyiril hajj. Innallaha ta'ala yaqul al hajju asyurum ma'lumat. Jadi yang pertama, karena dia sudah keluar untuk berangkat haji, maka dia tetap harus melaksanakannya. Kalau sudah keluar dari Madinah, nanti ngambil mikotnya biasanya di Bir Ali. Nggih Pak Tajang nggih, di Bir Ali pertama Nah, itu kalau sudah ngambil mikot berarti pakai pakaian ihramnya itu di Bir Ali itu di Bir Ali. Jadi pakai pakaian ihram, pakai pakaian ihram, dan kalau sudah memakai pakaian ihram berarti dia harus sudah memiliki niat dan harus menjalankan ketentuan-ketentuan setelah pakai ihram itu. Seperti sholat itu rukun-rukunnya harus dikerjakan semua. Nah, nanti sampai dalam perjalanan tidak boleh memakai wewangian, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh menyembelih hewan. Nah, ini sampai nanti ketika di Masjidil Haram, kemudian di Mekah, dia melaksanakan Kalau umroh tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul.
Kalau haji ditambahkan dengan lempar jumroh ya, wukuf di Arafah, kemudian melempar jumroh, dan pada puncaknya ya tahallul. Tahallul itu ya yaitu menghalalkan ya. Jadi sudah nanti harus potong rambut. Ya, ini tahallul. Nah, sehingga dalam pelaksanaan haji dan umroh itu di dalam tata cara kita melaksanakannya banyak dibahas di dalam kitab fikih ya. Dan beberapa pandangan ulama-ulama fikih ya ada yang berbeda pendapat di dalam masalah ya. Ada kalau pelanggarannya misalnya dia ada melaksanakan haji ya, haji itu ada ifrad, ada tamattu, ada qiron. Nah ini yang mungkin belum haji ya, memang agak susah Pak ya memahaminya ya. Memang harus haji dulu Pak ya. Ini ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dimudahkan oleh Allah untuk berhaji, insya Allah, amin ya. Ini tapi setidaknya kita memahami ya. Nah, sehingga kalau haji nanti kita sampai pada pembahasan itu ya. Nah, ini kita di dalam ayat ini wa atimul hajja wal umroh. Artinya kalau sudah niat haji kita harus menyempurnakan haji dan umrohnya. Sehingga ketika ada halangan misalnya di tengah-tengah perjalanan ya, sakit ya, atau seperti ini dikepung oleh musuh ya, maka kalau kita tidak bisa melaksanakannya berarti di sini disebutkan fa in ukhsirtum famastaysara minal had wala tahliku ru'usakum hatta yablughul hajju mahillah ya. Ya, kita tidak boleh memotong rambut. Tidak boleh memotong rambut sampai mencukur rambut sampai al-hajju mahillah. Yaitu hatta yablughul hajju mahillah, sampai kita menyembelih. Menyembelih itu artinya sebagai bentuk tebusan kita tidak bisa melaksanakan haji dan umroh tadi ya. Faman kana minkum maridun aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin. Satu ekor kambing ya. Satu ekor kambing atau unta. Tapi kalau tidak bisa, oleh Allah Subhanahu wa taala diberi rukhsah, diberi keringanan. Yaitu dengan fafidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Jadi kalau tidak bisa nyembelih hewan kurban ya, untuk mengganti tadi karena tidak bisa haji dan umroh, kita harus mengganti dengan siam, dengan puasa ya. Dengan puasa aw shadaqatin ya, aw shadaqatin atau dengan dam ya, kalau di sana itu ada namanya dam ya, sebagai pengganti ya. Nah, itu di sana ada untuk menggantikan kita tidak bisa atau melakukan pelanggaran itu ada dam. Nah, ini sedekah memberikan makan fakir miskin. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrah ilal hajj. Nah, kalau memang bisa ya, melanjutkan perjalanan, misalnya tidak ada kendala ya, kalau kita bisa dalam bulan Dzulhijjah itu kita bisa melaksanakan haji, kemudian sekaligus ya bisa melaksanakan umroh. Nah, ini namanya tamattu ya. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrah ilal hajj. Nah, jadi tamattu itu kita misalnya berangkat hajinya, kemudian di sana masih ada 10 hari untuk menuju ke tanggal 9 Arafah gitu ya. Nah, itu kita bisa melaksanakan umroh dulu. Nah, ini bisa melaksanakan umroh dulu. Nah, kalau haji itu kalau sudah diniati
maka ketika mengambil mikot dan sudah memakai baju ihram, tidak boleh dilepas sampai melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, tapi kadangkala berangkatnya itu kan sebelum itu, ya. Misalnya tanggal 9 Dzulhijjah ya. Berangkatnya itu sebelum tanggal 1 Dzulhijjah misalnya. Sudah sampai di sana. Nah, otomatis di sana ini kita bisa melaksanakan umroh terlebih dahulu. Ya. Tapi kalau sudah niatnya haji memakai baju ihram tidak boleh dilepas. Tapi kalau tamattu ini nanti dia bisa melepas pakaian ihram terlebih dahulu. Nah, di sini ada satu hal yang harus diperhatikan ya. Jadi dengan tamattu bil umrah ilal hajj famastaisara minal haji ya. Nah, sehingga kalau sudah melaksanakan tamattu itu bisa dengan mengganti puasa ya. Ada satu puasa 10 hari, 3 hari di Mekah dan 7 hari nanti itu bisa di luar Mekah setelah kita pulang. Nah, itu namanya tamattu. Jadi bisa sekaligus umroh, bisa juga bisa juga sekaligus umroh dengan hajinya. Tilka asyaratun kamilah. Nah, ini ya, yang namanya tamattu itu nanti kita harus melaksanakan ketentuannya bahwa kita melaksanakan puasa 10 hari. Dzalika liman lam yakun ahlu hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Nah, ini. Jadi di dalam ayat ini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan aturan-aturan di dalam haji dan umroh. Jadi kalau misalnya di dalam pelaksanaan haji dan umroh itu kita terhalang sakit, ya, maka harus menyembelih korban ya. Atau tadi kalau tidak bisa menyembelih korban, menyembelih binatang berarti dengan puasa. Ya, kalau tidak bisa maka dengan fidyah ya, dengan memberi makan orang miskin. Fa idza amintum falaisal amnu hasran. Di sini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kusira au waji'a au arija faqad halla wa alai hajjatun ukhra. Qala fa dzakarat li ibni Abbas wa Abu Hurairah faqala shadaqa. Ya, ini. Jadi terkait tentang masalah manasik ini, fa insyaallah di kajian-kajian fikih sudah banyak dibahas oleh para ulama. Maka di dalam ayat ini kewajiban haji dan umroh itu harus disempurnakan sesuai dengan rukun-rukunnya ya. Nah, paling tidak kalau tidak bisa melaksanakan haji ya umroh ya. Kalau umroh itu seperti haji kecil ya. Maka di dalam satu riwayat disebutkan bahwa umroh di bulan Ramadan itu seperti haji bersamaku ya. Umroh fi Ramadan ya. Umroh di bulan Ramadan ya. Sebentar lagi ini kita masuk bulan Ramadan ya. Kalau kita mau mendapatkan pahala haji ya, kata Rasulullah SAW ya, umroh di bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji bersamaku. Jadi pahala haji yang mungkin kita kalau berangkat itu nunggu berapa tahun Pak sekarang? 30 tahun. Nah, 30 tahun kalau kita sekarang usianya misalnya 70 tahun. Nah, mau berangkat ya 100. Nah, 100 itu kalau Allah Subhanahu wa taala memperpanjang umur kita ya. Tapi niat kita sudah ada niat, sudah ditulis ya, sudah bulat itu ya. Ya, tidak apa-apa. Tetapi kalau kita tidak bisa meraih itu misalnya, ya kita umroh di bulan Ramadan itu
pahalanya seperti pahala haji ya. Pahala haji, dan ini Masya Allah ya, keutamaannya luar biasa. Maka kalau panjenengan mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah rizki ya untuk bisa berangkat umroh, alangkah bagusnya kalau kita umrohnya di bulan Ramadan ya. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda ya, wa bada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil umrah ilal hajj fakana minan nas min ahda fasaqal hadyu wa minhum man lam yahdi falamma qadama nabi Makkah qala linnas man kana minkum ahda fa innahu la yahillu li syai'in khurima minhu hatta yaqdi hajjahu wa man lam yakun minkum ahda fal yatuf bil baitin wa bis safa wal marwa wal yuksir wal yuhlil thumma liyuhilla bil hajj. Nah, ini terkait dengan manasik haji ya. Nah, sehingga kalau nanti terhalang tidak boleh tahallul dulu. Kalau misalnya sakit ya, harus menyempurnakan hajinya. Kalau misalnya tidak bisa menyempurnakan, maka tadi harus pertama puasa Ramadan, bukan puasa Ramadan, puasa 10 hari ya, 3 hari harus dilaksanakan di tanah suci 3 hari. Nah ini 7 harinya bisa ketika sudah pulang atau ke tanah air. Nah, tapi ada ulama yang berpendapat tidak harus tanggal 6, 7, 8 ya. Tidak ada ketentuan tanggalnya. Yang penting 3 hari harus puasa di tanah haram, yang 7 hari di bebas ya. Pulang setelah pulang. Nah, ini. Nah, yang kedua, kalau tidak bisa melaksanakan puasa, memberi makan fakir miskin. Ya. Jadi kalau tidak bisa menyempurnakan haji dan umrohnya, nah ini harus melaksanakan itu. Sebelum tahallul ya. Jadi kalau tahallul itu sudah selesai semua, ibarat sholat itu tahallul itu salam. Ya. Salam. Nah sebelum salam ini kalau belum bisa menyelesaikan rukun-rukunnya haji dan umroh, maka dia harus menggantinya dengan tadi yang pertama menyembelih hewan, ya. Kemudian yang kedua puasa, yang ketiga memberi makan fakir miskin. Tilka asyaratun kamilah kama taqulul arab ra'aitu ya'ni wa sami'tu bi udhuni wa qala wala ta'irin yatiru bi janahi kamilatun al-amru bi ikmaliha wa itmamiha. Nah, ini tilka asyaratun kamilah di dalam ayat ini ya, ai maji'athu anil haji. Jadi terkait dengan waktu yang harus disempurnakan tadi itu, kalau tidak bisa melaksanakan terhalang dengan sakit atau dalam kondisi dikepung oleh musuh, maka dia harus menyempurnakan dengan menggantinya. Dzalika liman lam yakun ahlu hadiril masjidil haram wahtalafa ahlu ta'wil fi man anna biqaulihi liman lam yakun ahlu hadiril masjidil haram. Nah, ini. Jadi demikian itu kewajibannya ya, kewajiban liman lam yakun ahlahu, demikian itu kewajiban orang-orang yang membayar fidyah tadi ya, atau menggantinya bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram, bukan penduduk Mekah. Nah, ini terkait dengan masalah membayar fidyah, boleh ya. Sehingga di dalam ayat ini disebutkan dzalika liman lam yakun ahlau hadiril masjidil haram qala man kana dunal miqat. Jadi selain
pengambilan miqat ya. Miqat itu awal ketika kita melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji, mengambil miqat ya. Jadi sudah steril semua, kita memakai baju ihram. Kalau sudah memakai baju ihram itu kita sudah tidak boleh ya, melakukan hal-hal yang dilarang. Kalau melanggar maka ada damnya. Ada damnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Jadi begitulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan haji dan umroh. Haji dan umroh. Ai fima amarakum wa nahakum. Di dalamnya ada perintah dan juga ada larangan. Ini ya. Jadi seperti sholat juga ada yang membatalkan sholat ya. Ada perintah yang harus dilaksanakan, yang harus dipenuhi rukun sholatnya ya. Agar sholatnya sah nah, maka harus melaksanakan ya. Sebelum sholat ada wudhu. Begitu juga sebelum kita melaksanakan haji dan umroh ya, harus mengambil miqat dulu. Kemudian pakai baju ihram ya, dan kemudian memenuhi segala persyaratannya ya. Rukun dan syaratnya harus dipenuhi. Maka di sini disebutkan fima amarakum wa nahakum. Di dalam haji dan umrah itu juga ada perintah dan ada larangan. Wa'lamu annallaha syadidul iqab ay liman khalafa amruhu wartakaba ma'anhu jazrahu. Maka kalau ada yang menyelisihi perintahnya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan syadidul iqab, dengan ancaman yang sangat berat. Oleh karena itu haji dan umrah itu adalah diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Nah, ini yang paling penting yang harus kita perhatikan. Karena kadangkala ada orang yang haji dan umrah itu dengan tujuan yang bukan tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kadang haji dan umrah itu kadangkala dilakukan karena dia merasa, wah, saya kalau udah haji nanti nggak enak sama tetangga. Nah, nggak enak sama tetangga. Karena mestinya dia sudah harus melaksanakan haji karena memiliki kemampuan. Man istata'a ilaihi sabila, kalau sudah mampu untuk melaksanakan haji harus dikerjakan. Nah, dia tidak melakukan itu, tetapi kadang-kala melakukannya, wah, tetangga-tetangganya, teman-temannya sudah daftar haji semua, nggak enak kalau saya nggak daftar haji. Ada yang berangkat haji itu karena ya memang supaya dia mendapatkan gelar Pak Haji, ya. Kalau di kampung dipanggil abah, ya, abah gitu, dipanggil haji. Nah, di sini ya, niat yang keliru. Ya. Oleh karena itu Allah peringatkan, fa'atimul hajja wal umrata lillah. Sebagaimana kemarin Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang perintah waqatilu fi sabilillah. Begitu juga puasa. Puasa itu juga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berperang juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan ibadah haji dan umroh itu juga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi kalau sekarang itu umroh, travel, umroh dengan tujuan tur ya, wisata. Ada namanya wisata religi ya, ini ya, wisata religi. Nah, sehingga kadangkala kita dalam melaksanakan ibadah umroh itu ada unsur untuk kadangkala bisnis ya, bisnis. Ada yang memang ya mau kemana kita ini, mau tur kemana, ke Cina sudah, ke Amerika sudah, ke Hong Kong sudah, ke Singapura sudah. Ya sudah, kita tur religi. Ya.
ke Masjidil Haram. Nah, ini. Karena kalau di sana, kalau visanya atau perjalanannya tidak untuk umroh, tidak bisa masuk, otomatis harus umroh. Nah umroh di sana kadang-kala kita banyak melanggar. Misalnya kita sudah ambil mikot ini, perjalanan dari Madinah ke Mekah, ambil mikot di Bir Ali, sudah pakai baju ihram, perjalanan ke Mekah. Kadang-kala di rest area itu, ya namanya orang ini kadang-kala dia tidak nyadar atau memang sengaja ya. Kadang merokok, kemudian berkata-kata jorok, berkata-kata kotor, ya. Nah ini, kadang-kala tidak sadar mandinya pakai sabun, ya, terus pakai minyak wangi. Nah ini sudah ini ya, tidak sesuai dengan aturannya, ya, dengan aturan syar'inya ya. Dia sudah banyak melanggar pelanggaran, maka ada dam, ya, harus mengganti itu. Ya. Nah ini. Jadi kalau tidak betul-betul untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kita kadang ya melanggar syariat, ya, sesuatu yang kita tidak niatkan untuk Allah, ya. Kita melakukan hal-hal yang justru melanggar syariat lebih banyak, ya, seperti puasa, ya. Kalau puasa Ramadan kita puasa Pak, kita puasa, tapi kadang-kala di dalam bulan Ramadan itu juga ketika tidak bisa mengendalikan emosi, kita berkata-kata kotor, berkata-kata jorok, ya. Nah ini, padahal kata Rasulullah bersabda, seandainya kalian dalam keadaan berpuasa, fala yarfus, jangan kalian berkata-kata kotor, sama seperti haji dan umroh, ya. Wala rafatha, ya. Tidak boleh berkata kotor dan tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk, ya. Apalagi sampai berzina, ya. Tidak boleh berburu binatang, sama seperti puasa. Sebetulnya kita tidak boleh, sampai Rasulullah bersabda, ketika kalian dalam keadaan puasa kemudian ada yang mengajak kamu berkelahi, kul inni shaimun, ya, ngapunten mas kulos saum. Nah, kadang-kala kita juga ngapain juga kita ini ngomong-ngomong puasa nanti riya gitu kan. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita, justru katakan kita ini lagi puasa, wis nek kepengin tarung nanti pas Syawal. Nah kan artinya ya kita betul-betul ya menahan emosi di saat Ramadan itu. Maka semua apa yang kita kerjakan, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, hanya semata-mata syariat yang diperintahkan kepada kita ini harus betul-betul ikhlas karena Allah dan mentaati, ya, dan melaksanakan segala peraturan syariat yang ada di dalamnya. Sholat, ya, kita juga sudah diajarkan di dalam ayat ini, ya, di dalam ayat-ayat sebelumnya, wasta'inu bis sabri was sholat. Ini. Jadi sholat itu ada kaitannya dengan doa, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun masalah kita, apapun problem kehidupan hari ini, maka Allah beri solusi yang terbaik. Wasta'inu bis sabri wassalah, dan mintalah kamu kepada Allah dengan apa? Sabar dan sholat. Nah, sholat itu kaitannya erat sekali hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lah kalau sholat itu hanya untuk hiasan, sholat hanya untuk apa namanya, ya, mencari predikat atau pujian manusia, nah itu sama sekali jauh daripada tujuan sholat itu sendiri adalah kita melakukan hubungan komunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau sholatnya benar itu
inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi salah satu tanda sholat itu betul-betul ya sangat berarti, artinya sholat itu benar, sholat itu sendiri tanha anil fahsyai wal munkar. Kalau kita betul-betul bisa melaksanakan sholat ini dengan benar, maka sholat itu adalah sebagai bukti kita mencegah ya daripada perbuatan fahsya, perbuatan buruk wal munkar dan perbuatan mungkar. Ini. Wah sekarang ini kok banyak Ustadz orangnya sholat, alim, tapi omongannya kasar, suka menggonjeng, ya, sholat, rajin ke masjid, tapi omongannya pedes, sholat ke masjid, rajin berjamaah, tapi ya dia suka main judi, ya misalnya seperti itu, ya misalnya seperti itu. Nah ini berarti sholatnya harus dievaluasi, ya harus muhasabah. Karena sholat itu kalau benar akan bisa mencegah orang yang melakukannya, ya yang dia betul-betul istiqomah di dalam melaksanakan perintah sholat ini, insya Allah dia akan jauh dari perbuatan buruk, ya, dari perbuatan mungkar. Nah, ini tentu harus ada evaluasi. Nah, sholat kita ini sudah benar apa belum? Makanya ada salah satu buku itu, tulisan buku itu belajar sholat khusyuk. Ya. Ada juga ya pelatihan sholat khusyuk. Ini. Tapi wallahu a'lam, ya, apakah itu sangat mempengaruhi? Tapi yang jelas memang sholat itu adalah mempengaruhi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita menjaga sholat, pasti kita ketika akan melakukan satu perbuatan buruk ingat kepada Allah, ya. Perbuatan yang mungkar sedikit saja kita akan ya, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lah yo, wong sholat kok, ya. Orang sholat kok melaksanakan keburukan. Nah, ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu pula haji, ya, dan umroh itu jangan sampai kita niatkan selain Allah. Ya. Sehingga di dalam beribadah, ya, apapun bentuknya, ikhlas karena Allah ini adalah yang paling utama. Yang paling utama di dalam hadis Al-Arba'in itu ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, disebutkan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua amalan itu tergantung niatnya. Haji, umroh, puasa, ya, sholat, infak, sedekah, semua amalan-amalan, bahkan disebutkan di dalam Al-Quran itu, ya, amalan jihad itu harus betul-betul karena Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qatilu fi sabilillah. Nah ini maknanya adalah kita betul-betul menjaga niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan thalabul ilmi, ya, kita belajar hari ini, ya, mengkaji Al-Quran, ini harus betul-betul kita niatkan karena Allah. Nah, ini. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan keberkahan kepada kita. Justru sebaliknya, ketika niat tidak benar, ya, ada satu hadis yang sering saya sampaikan di dalam kajian ini, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan satu golongan. Yang pertama dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah alimun, seorang alim, seorang ulama, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Apa yang kamu kerjakan ketika di dunia? Ya Allah, saya berdakwah, ya Allah, mengajarkan Al-Quran, berdakwah untuk mengajak orang masuk Islam, ya Allah, untuk menjalankan syariat-Mu, ya Allah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kadzabta, kamu berdusta.
Ya. Kalau kadzib itu berdusta 1 kali, tapi kalau kadzabta, ya berarti kan berbohong, berdusta. Kamu berdusta, tidaklah kamu melakukan itu kecuali kamu supaya disebut-sebut oleh manusia menjadi ulama, disebut-sebut sebagai gus, sebagai kiai, sebagai ustadz. Nah ini orang yang pertama kali dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ulama ini, seorang alim. Coba ini kita ini sudah tingkatan seorang alim, ya, atau guru, bisa jadi ya, guru untuk keluarga kita, untuk istri dan anak kita. Maka kalau niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri keberkahan. Tapi kalau niatnya kita untuk mengajar, untuk berdakwah, ya, karena ingin dipuji, karena ingin mencari jabatan, mencari kedudukan, mencari harta, nah ini Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan seorang alim ke dalam neraka karena niatnya salah. Nah ini. Yang kedua adalah mujahid, seorang yang berjihad di jalan Allah, berjuang menegakkan agama Allah. Tapi dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Karena apa? Ketika ditanya, apa yang kamu lakukan? Ya Allah, saya berjuang di jalanmu ya Allah. Saya berjuang untuk membela agamamu ya Allah, berperang untuk membela agamamu ya Allah. Kadzabta, kamu berdusta. Tidaklah kamu berperang, berjuang itu adalah karena kamu ingin disebut-sebut sebagai pahlawan, sebagai seorang mujahid, ya. Nah ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyeret dia masuk ke dalam neraka. Disebabkan apa? Karena niatnya salah, ya. Sekali lagi, karena apa? Niatnya salah. Coba seorang ulama, Pak, ya, seorang alim, orang yang memiliki ilmu. Kemudian yang satu adalah seorang mujahid, orang yang berperang, orang yang membela agama Allah, tapi dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Di mata masyarakat mereka adalah orang yang mulia, mereka adalah pahlawan, ya. Tetapi ternyata di mata Allah Subhanahu wa ta'ala mereka adalah orang yang berdusta dan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka karena disebabkan niatnya. Maka betul-betul kita jaga, ya. Dan yang ketiga adalah seorang dermawan. Ketika ditanya, apa yang kamu kerjakan di dunia? Ya Allah, saya menginfakkan hartaku, saya berdagang, saya bertani, saya menjual barang ini untuk supaya saya bisa berinfak di jalanmu. Semua saya infakkan, saya sedekahkan, ya, untuk pembangunan masjid, pondok, ya, untuk berjuang di jalan Allah, berperang, bahkan berjihad di jalan Allah. Kata Allah, kadzabta, kamu berdusta, karena tidaklah kamu melakukan itu semua agar kamu disebut sebagai seorang dermawan, ya. Bahkan ingin dipuji-puji, ya. Apa yang dia lakukan, ya, dia ingin supaya orang lain tahu, ya. Nah, ini bukan karena ingin memberikan contoh beramal soleh, tapi karena memang dia ingin dipuji-puji oleh manusia, ya. Sehingga nanti niat seperti itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, dan dia akan dibukakan, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah apa yang kamu inginkan di dunia. Jadi karena niat ini semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala balasan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa inna likulli imri'in ma nawa. Maka semua tergantung dengan niat kita, dan mulai hari ini kita mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Hari ini, ya, tanggal berapa Pak? Sya'bannya tanggal berapa Pak? Ya. Tanggal berapa Bu Sya'bannya Bu? 5. Ya. 6 Sya'ban 1444 Hijriah, ya.
Kalau di Muhammadiyah sudah menentukan Ramadannya tanggal berapa Pak? 23 ya? Iya, 23. Nah, ini nanti hasil ru'yahnya kita juga masih menunggu ya. Apakah nanti 22 atau digenapkan ya, Sya'bannya menjadi 30 ya. Ini 23 nanti ya. Nah, ini sudah sebentar lagi. Nah, kita siapkan Pak. Niat kita juga sudah kita tata hari ini. Ya. Sebagaimana perintah wa atimul hajja wal umrata lillah, di dalam menyiapkan bulan Ramadan ya, bulan yang mulia, ini juga harus sudah kita tata niat. Maka persiapan bulan Ramadan hari ini ya, tentu adalah yang pertama dan utama adalah tazkiyatun nafas, membersihkan hati. Ya. Membersihkan hati dari kotoran. Ya. Ya, kotoran hati itu apa Pak? Hasad, ya. Iri, dengki, sombong, ya. Dan sifat-sifat kotor yang lainnya, takabur, ya. Ya. Niat-niat yang tadi kita sampaikan ya, ingin dipuji sebagai ulama, ingin dipuji sebagai mujahid, ini kita bersihkan semua. Karena persiapan Ramadan itu kalau tidak kita siapkan hari ini, nanti di Ramadan itu kita juga terbiasa ya, berpuasa agar mendapatkan pujian dari orang lain, bersedekah, membaca Quran, qiyamul lail, taraweh ya. Karena itu Rasulullah mengingatkan, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa itu tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa? Al-ju' wal atas, lapar dan dahaga. Ini. Nah, sehingga hari ini kalau kita persiapkan niat kita ya, jangan sampai hari ini kita punya konflik dengan saudara. Ya. Jamaah sesama jamaah ya, mulai saling memaafkan. Karena datangnya bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Jangan sampai dikotori dengan apa? Nanti pas Ramadan masih tidak mau mengucapkan salam. Ya, saudaranya mengucapkan salam tidak dijawab. Ya, ada saudaranya yang sudah betul-betul kelaparan, tidak bisa sahur, tidak bisa buka. Ya, dibiarkan. Karena apa? Karena sudah tidak ada rasa rahim, ya, kasih sayang terhadap saudaranya. Nah ini jangan sampai terjadi. Kalau sebelum Ramadan kita tidak persiapkan dengan kondisi ya, kita menjadi orang dermawan, ya, bisa jadi Ramadan itu juga kita tidak terbiasa untuk bersedekah. Ya. Sebelum Ramadan ya kita tidak terbiasa membaca Al-Quran, bisa jadi nanti ketika Ramadan kita membaca Al-Qurannya pun dengan rasa malas. Ya, habis sahur tidur, bangun subuh, habis subuh tidur lagi, sampai zuhur, habis zuhur tidur lagi, sampai asar, habis asar tidur lagi. Ya. Maghrib bangun buka puasa, habis buka puasa tidur lagi, nanti sholat isya-nya ditakhir aja ya, sholat isya-nya jam 3 sekaligus qiyamul lail ya, bablas sampai subuh ya. Karena apa? Kita tidak persiapkan itu ya. Dan apalagi membaca Quran ini, coba jenengan 11 bulan ini sudah khatam berapa kali? Ya, dari bulan Syawal yang dulu ya, sekarang masuk Sya'ban. Ini kan sudah 11 bulan, Pak. Ya, mau setahun masuk Ramadan. Ya. Sudah khatam berapa kali? 10 kali. Alhamdulillah 10 kali, ya. Nah, saya masih Al-Baqarah pertengahan, Ustadz. Dari kapan itu? Ya dari Syawal sampai sekarang itu. Ya, karena enggak pernah buka Quran.
Al-Quran. Lah baca Al-Qurannya kapan? Pas Ramadan. Itu pun kalau baca 2 ayat sudah ngantuk, ya, matanya sudah pedes ngantuk, ya, ngantuk. Ramadan tidak bisa menghabiskan Al-Quran, tidak khatam. Masya Allah, ya. Imam Syafi'i rahimahullah itu beliau bisa menghatamkan 1 hari sampai 2 kali. 1 hari, Pak. Jenengan 1 tahun belum tentu 1 kali. Nggih napa mboten? 1 kali, alhamdulillah sudah ada yang 1 kali, ya, setahun nih. Nah, ini kalau kita tidak terbiasa, bulan Sya'ban ini kita biasakan, ya, puasa sunnah, ya, nanti juga akan kita, ya, dapatkan kesulitan-kesulitan itu, ya. Apalagi qiyamul lail, ya, qiyamul lail, ya. Makanya ini persiapan Ramadan, bulan penuh berkah. Dan yang paling penting adalah syahrul maghfirah. Nah, ibarat begini, futihat abwabul jannah. Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga. Ya, ibu-ibu kalau ada pengumuman informasi ini ada mall dibuka baru, bonusnya banyak, diskonan besar-besaran, spring bed, lemari, ya, bahkan ada mungkin, ya, properti perumahan gitu, diskon, rumah dijual diskon 50%, ya, tanpa DP. Nah, seneng napa mboten? Borong, ya, berbondong-bondong itu. Nah, ini Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Dan Allah memberi bonus, dibebaskan dari api neraka. Coba bonusnya ini, ya. Apakah kita sudah persiapkan itu? Ya. Kayaknya belum, Ustaz. Tapi kalau ada informasi ada mall buka diskonan besar-besaran sudah di list duluan. Beli kulkas, beli AC, beli ini ya, di list, ya. Siap-siap, ya, disiapkan, ya. Padahal Ramadan ini sudah diberikan oleh Allah bonus besar-besaran, ya. Nah, tapi kita tidak mempersiapkannya, sehingga apa? Kadang kita tidak dapat bonus itu. Bahkan di dalam bulan Ramadan itu ada 1 malam, ya, khairun min alfi syahr. Malam apa itu? Lailatul Qadar. Kalau dihitung itu malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari umur kita, Pak. Karena apa? Kalau 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Ya. Di sini ada yang usia 80. Ya. Panjenengan berapa, Pak? 75. Panjenengan 68, lebih muda, ya. Belum ada yang 80. Ya. Sementara kita mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan ampunan dari Allah, kita mendapatkan semuanya, ya, dan dijamin oleh Allah masuk surga dengan 1 malam saja. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Ya, jadi Ramadan itu, Pak, harus kita betul-betul persiapkan, ya, untuk mendapatkan bonus itu, apalagi dapat 1 ini. Ya, itu lebih baik dari 83 tahun lebih 4 bulan usia kita. Kalau usia misalnya kita hanya 50 tahun, ya, dapat insya Allah, ya. Mudah-mudahan dengan Lailatul Qadar itu Allah berikan ampunan, dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, Masya Allah, ya, bonus besar-besaran ini. Makanya, ya, kita ingatkan lagi ikhlasun niyah. Kita betul-betul membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran sifat iri dengki. Mumpung bulan Sya'ban, ya, sebentar lagi nisfus Sya'ban, ya, untuk meraih keberkahan Ramadan kita harus persiapkan, ya. Maka banyak sebetulnya persiapan-persiapan itu. Di antaranya adalah sering silaturahmi. Silaturahmi karena apa? Supaya tidak ada ghil, ya. Sehingga Rasulullah bersabda, tasaffahu fa innahu yadhhabul ghil.
Seringlah silaturahmi kalau ketemu teman saudara itu kita bersalaman, dan bersalaman itu menghilangkan ghil, menghilangkan rasa iri dan dengki. Nah ini ya. Nah, kalau tidak saling ketemu, ya hanya di WA, lihat status, wah, iki nyinggung aku iki ya. Nah, WA padahal dia itu habis baca tulisan terus ditulis. Ya. Wah, kok dengerin iki kok nulis koyo ngene iki. Waduh, iki mesti gak seneng mbek aku iki. Nah, perasaan-perasaan seperti itu kenapa? Karena dia tidak pernah bertemu dengan orangnya. Nah ini. Tapi kalau ketemu kita saling menyapa, silaturahmi, tahu wajahnya, ya. Ternyata memang apa yang ditulis itu adalah untuk mengingatkan, menasihati dirinya sendiri. Ya, tidak untuk menyinggung orang lain, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini, malam ini bermanfaat untuk kita. Dan untuk malam hari ini saya ingatkan lagi, mari ya kita bersama-sama untuk mempersiapkan diri kita menyambut hadirnya, datangnya bulan penuh berkah, bulan yang di dalamnya penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini kita diberkahi oleh Allah dan Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan bertemunya Ramadan bertambah keimanan kita, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kita tutup dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.